kenalin aku cantik. Jadi kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena aku udah buka open Q&A di Instagram, jadi akhirnya aku sekarang aku buat videonya dan aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Simak baik-baik ya, dan jangan di skip biar informasinya jelas dan gak ada yang ketinggalan sama sekali, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Oke, biar aku tambah semangat sih sebenarnya buat videonya. Oke. Jadi yang pertama dari Gita Goods. Oke. Tips gimana cara menentukan kampus yang peluang keterimanya lebih besar? Oke. Sebenarnya ini tuh aku udah pernah buat di video ini. Sebenarnya ini tuh topiknya emang nggak ngebahas cara buat dapat peluangnya gede gitu sih. Maksudnya bukan video tentang tips gimana cara menentukan kampus yang peluang keterimanya lebih besar. Enggak. Waktu itu enggak, tapi tentang kenapa kuotanya jadi turun. Tapi itu ada hubungannya dan aku sempat ngebahas ini gitu. Jadi jangan lupa ditonton ya video ini juga. Mungkin aku bakal jawab sedikit gimana caranya. Jadi kalau menurut aku, cari universitas yang nggak terlalu terkenal gitu. Jadi kenapa aku bilang jangan pilih universitas yang terkenal, karena ya biar nggak ada yang milih gitu loh. Maksudnya nggak banyak yang milih kampus tersebut gitu. Tapi peluangnya bisa dapat lebih besar. Kenapa aku bilang peluangnya bisa dapat lebih besar? Ya tadi yang pertama, nggak ada yang milih universitas tersebut, atau enggak kayak ya jarang lah ya diketahui sama mahasiswa asing lainnya kayak gitu. Tapi yang tahu tuh cuma sedikit dan jarang gitu orang taunya. Terus bukan orang Korea sih. Terus negara Korea ini kan emang penduduknya sedang menurun gitu kan ya. Jadi tuh pasti walaupun tapi kan nggak ada orang, maksudnya kayak alumni dari negara Indonesianya di universitas tersebut, ya itu nggak masalah. Itu bisa jadi jadi opportunity kamu jadi orang yang ibaratnya misalnya pertama di universitas tersebut. Maksudnya kayak mahasiswa Indonesia, maksudnya orang Indonesia yang pertama kali di universitas tersebut gitu. Jadi nggak masalah gitu, karena ya emang karena lagi menurun penduduknya Korea, jadi pasti bakalan nerima gitu loh. Kayak nih ada yang jadi kayak gini. Misalnya oke, universitas ini nggak banyak orang tahu dan jarang ada yang milih juga gitu. Tapi giliran ada yang milih, langsung diketerimain. Kenapa? Ini kita ambil positive thinkingnya aja ya. Langsung diketerimain. Kenapa tuh langsung diketerimain? Karena emang di daerah situ orang Korea tuh sangat sedikit. Jadi kepengen ada orang asing yang bisa tinggal di situ, yang bisa nanti orang asing tersebut tuh bisa berkontribusi di wilayah tersebut, kayak gitu lah ibaratnya. Jadi nggak mikirin ini ya positive thinkingnya ya, maksudnya kayak kita ambil bukan karena dari prestasi sama nilainya ya, anggap aja ini dari sebuah keberuntungan gitu. Jadi ya bisa aja gitu, kamu diambil karena
kamu milih wilayah tersebut yang emang wilayahnya jarang ada orang, tapi wilayah tersebut tuh butuh banyak orang yang harus tinggal di situ. Gimana sih, kalian ngerti kan? Ngerti gak sih? Maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya agak-agak sembrono, bukan sembrono, agak-agak ngawur gitu. Bukan ngawur, maksudnya kayak bahasa aku tuh udah kayak hancur gitu. Karena gimana ya, bahasa Korea itu kan dibalik-balik gitu kan. Kayak misalnya aku nasi makan gitu loh. Jadi agak-agak ya begitulah ya, namanya juga hidup ya. Jadi gitu sih. Oke. Terus habis itu dari ini nggak perlu dibaca kali ya nama orang-orangnya, langsung aja kita ke pertanyaannya. Buat recommendation letter di first round cukup kirim recomm letter information, Kak. Jadi kan di situ kan ada tempat buat submit filenya kan. Nah, itu kamu foto gitu. Kamu foto, abis itu kamu submit aja kayak gitu. Jadi ya emang dalam bentuk dalam bentuk foto gitu. Sebenarnya kalau dalam bentuk scan juga nggak masalah. Yang penting kan kamu submit recommendation letter itu kayak gitu. Jadi ya udah, kamu tinggal foto, abis itu kamu submit aja deh yang udah ditanda tangan sama si guru yang kamu mintain rekomendasi kayak gitu, oke? Terus sertifikat pendukung gitu, misalnya magang harus dalam bahasa Inggris gak, Kak, gitu? Aku sebenarnya bukan kurang tahu sih, lebih kayak sebenarnya aku lupa harus pakai bahasa Inggris atau enggak gitu. Tapi kayaknya harus deh, harus pakai bahasa Inggris. Iya, harus pakai bahasa Inggris, tapi nggak usah diterjemahin tersumpah kayak gitu, nggak usah. Ya udah kayak pakai bahasa Inggris biasa aja kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu nih dapat sertifikat magang, ya udah kamu minta aja ke kantornya tersebut buat, Pak, ini boleh nggak ya dibikinin versi bahasa Inggrisnya? Abis itu minta soft file-nya kayak gitu. Nanti udah deh kamu tinggal print aja gitu. Itu waktu minta dokumen, tinggal print aja kayak gitu. Tapi sekarang kan online, jadi ya udah kamu kirim soft file-nya aja gitu. Nanti pas kamu lulus baru di print kayak gitu. Soalnya waktu itu aku kan daftar supporter kakak webtoon gitu. Terus aku abis itu kan kepilih. Abis kepilih kan udah selesaiin periode jabatannya, aku dapet tuh sertifikat. Nah, sertifikatnya itu dalam bahasa Indonesia gitu. Terus karena ini kan brand Korea kayak gitu, kenapa nggak aku minta aja pakai bahasa Korea kayak gitu. Akhirnya aku chat lah ke pihak tersebut kayak, Kak, ini boleh nggak ya dibikinin versi bahasa Koreanya, soalnya aku mau submit nih buat daftar beasiswa Korea kayak gitu. Terus abis itu dibikinin deh, dikasih soft filenya. Terus abis itu aku print kayak gitu. Kak, kalau masuk ke jurusan kayak kakak gitu, submit portofolio, video, atau portofolio yang berbentuk PPT ya. Nah, jadi karena aku kan visual studies gitu ya, kayak bisa dibilang mungkin film, video gitu. Jadi ya menurut aku lebih baik ya video kayak gitu. Cuma aku sebenarnya sih waktu itu ngasihnya dalam bentuk PPT ya, PPT tapi dalamnya ada videonya gitu. Jadi aku bingung juga sih ngebilanginnya video atau PPT. Ya mungkin PPT tapi dalamnya video gitu sih. Tapi ini kamu harus tanya dulu ya sama universitas ya, karena kalau misalnya kita ngirim PPT berbentuk video, maksudnya ada videonya, berarti kan itu kan kita ngirimnya dalam bentuk link gitu kan, biar videonya bisa di play kan. Nah itu kamu harus tanya ke universitas dulu, karena sebenarnya itu adalah harus langsung
dikirim ke universitas. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus nanya ke universitasnya gitu, karena sebenarnya kita tuh harus kirim portofolionya langsung ke universitas kayak gitu. Sebenarnya itu aku juga nggak boleh. Jadi waktu itu agak-agak gimana ya, bisa dibilang kayak baik banget. Kongju tuh baik banget, atau emang udah dikasih tanda aku lulus kali ya. Ini tuh apa? Sebenarnya dia bilang nggak dibolehin gitu, nggak dibolehin, harus berbentuk dokumen. Nah aku kan nggak tahu, entah aku nggak tahu atau aku lupa baca gitu ya. Aku bilang, ya aku nggak kirim dokumennya, karena waktu itu posisinya dokumennya tuh udah berangkat, tapi aku lupa kalau disuruh buat portofolio. Maksudnya aku lupa kalau aku tuh belum buat portofolio kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener yang kayak ngerjain portofolio. Terus aku bilang ke universitasnya, apa namanya, aduh PPT saya berbentuk video nih gitu. Kalau misalnya berbentuk dokumen nanti videonya nggak bisa di play kayak gitu. Terus habis itu dokumen saya juga udah berangkat ke Korea, gimana ya gitu. Terus habis itu akhirnya dibolehin, tahu nggak sih? Kayak ya Allah, alhamdulillah, syukur banget, tahu nggak sih? Kalau nggak kayak sayang banget, aku udah apa sih namanya, udah ngirim dokumen tapi gagal karena sebuah portofolio kan kayak gitu. Jadi aku harap kalian tanya dulu, kayak boleh nggak misalnya kirim lewat email gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah berarti disuruh dalam bentuk dokumen kayak gitu. Dan berarti ya udah nanti PPT aja gitu. PPT kamu nggak dalam video pun juga nggak masalah. Kayak misalnya foto editing kamu misalnya dari Photoshop, atau misalnya apa karya kamu, gambar apa, nggak apa-apa gitu. Soalnya sebenarnya visual studies itu, maksudnya di jurusan aku kan visual studies ya, bukan yang kayak Yonghwa kayak gitu. Kalau Yonghwa kan emang ke filmnya gitu. Kalau visual studies lebih kayak seluruhnya gitu loh, dari pengambilan video, terus gambar, desain, UI, UX kayak gitu-gitu. Jadi ya lebih baik dipertanyakan saja langsung ke universitasnya masing-masing, oke? Biar nggak, maksudnya ya kita memastikan aja gitu loh. Aku juga waktu mau daftar GKS itu maksudnya kayak yang aku nggak tahu pasti aku tanya ke universitas. Jadi jangan malu-malu bertanya sama universitas gitu. Kayak daripada ya kamu nanya ke awardee yang mungkin belum tentu tahu jawabannya karena yang dialaminya tuh berbeda gitu loh. Kayak misalnya gini, aku S1 nih gitu kan. Terus ada anak S2 yang nanya aku gitu. Ini kita pakai itu nggak, kayak, oh ya, kayak misalnya research gitu. Ya aku nggak tahu, maksudnya walaupun aku award di GKS, tapi kan aku GKSU bukan GKSG, jadi aku nggak tahu gitu. Jadi daripada kamu nanya sama awardee yang belum tentu tahu karena berbeda, atau kayak berbeda pendaftarannya. Kayak misalnya gini, waktu dulu aku pendaftarannya kan nggak online dan sekarang online gitu kan. Jadi ada beberapa perubahan yang mungkin aku nggak tahu, karena kan aku nggak ngikutin lagi kan, nggak yang bener-bener detail aku cek-cekin gitu kan, karena ya aku udah nggak daftar lagi. Jadi buat apa aku ngecek sedetail-detail lah kayak gitu kan. Jadi ya aku cuma buat tahu, buat bikin konten, buat ngebantu kalian kayak gitu. Terus habis itu daripada kamu nanya, maksudnya kayak kalau ya kamu coba aja nanya sama awardee, tapi kan awardee juga belum tentu jawab DM kamu, mungkin karena sibuk atau karena ketumpuk-tumpuk atau jarang buka DM kayak gitu. Jadi ya lebih baik kenapa nggak langsung tanya ke universitas aja kayak gitu, ya kan? Lanjut. Halo kak, mau tanya, kakak minta recommendation letter sama siapa?
Nah, kalau aku itu minta sama guru aku. Ya gitu. Waktu itu aku minta sama guru SBK aku. Sebenarnya tuh yang lebih bagus kan minta sama ke kepala sekolah, karena kan kepala sekolah tingkatannya paling tinggi gitu. Cuma pas aku pikir-pikir, aduh, kepala sekolah aku belum tentu kenal aku, belum tentu tahu sifat aku kayak gimana, kepribadian aku kayak gimana, di kelas kayak gimana, nilainya gimana, bagus atau enggak, kayak gitu kan. Terus aku pun nggak punya prestasi yang tinggi, aku nggak punya prestasi yang kayak, oh mungkin aku lomba di tingkat nasional, atau internasional, atau se-DKI, yang mungkin kepala sekolah bisa tahu gitu. Kalau misalnya aku ikut lomba internasional kan kemungkinan kepala sekolah tahu kan, oh nih anak juara lomba nih, juara lomba internasional kayak gitu, terus bawa piala, kemungkinan kepala sekolah tahu kita dan tahu prestasi kita. Tapi karena aku waktu di SMA anaknya tidak rajin mengikuti lomba tidak rajin mengikuti lomba, jadi apa yang mau aku banggain? Apa yang mau aku banggain? Jadi kayak gimana kepala sekolah itu mau tahu aku gitu loh. Jadi kayak belum tentu, emang ada murid kita yang namanya ini. Maksudnya kan kepala sekolah kan gak deket sama kita kan? Gak tahu juga. Jadi aku akhirnya prefer buat nanya ke guru aku. Terus tadinya aku mikir lagi, yang paling deket pasti guru wali kelas, bener gak sih? Bener. Tapi guru wali kelas aku itu adalah guru geografi. Terus habis itu kalau misalnya cuma kayak perilakunya doang, oh nilainya bagus, kayaknya agak kurang gitu loh. Kayak masa gini, ya nilai geografisnya bagus gitu, kayak hubungannya apa ya sama visual studies gitu, apa ya hubungannya dengan video, dengan geografis gitu. Jadi kayak gitu. Terus habis itu akhirnya karena aku lumayan deket sama guru SBK aku, ya udah kenapa nggak sama guru SBK aku aja. Karena maksudnya pelajaran SBK itu kan ada ada mata pelajaran yang membahas tentang teater gitu kan, tentang misalnya kayak gerak blocking misalnya kayak gitu, atau ya pokoknya tentang ke arah-arah gitu deh, ke arah-arah seni gitu. Karena kan emang sebenarnya aku niatnya buat masuk ke jurusan teater kan, bukan jurusan film gitu kan. Maksudnya kayak aku tuh pengennya jurusan yang bisa nanti aku tuh di depan layar, bukan di balik layar. Aku tuh nggak mau di belakang layar, aku pengennya di depan layar gitu. Karena di belakang layar tuh kayak pasti capek banget kan gitu, kayak ngedit lah, ngambil video lah, inilah itulah gitu kan. Kalau di depan kamera kan ya udah kamu cuma ngafalin dialog, acting, udah selesai gitu doang. Ya maksudnya walaupun acting gitu juga susah, tapi kan setidaknya nggak perlu nguras banyak waktu gitu. Nggak tahu sih, ini menurut aku ya, tapi ya udahlah pokoknya kayak gitu. Lanjut, Kak Tilas tuh apa ya? Kak Tilas dan sarannya, sebetulnya aku udah kuliah tapi aku betul pengen banget ikut GKS, sarannya dong. Ya udah, kenapa nggak ikut GKS G aja? Kan bisa. Jadi nanti daftar GKSG berarti itu yang buat S2. Jadi kenapa nggak daftar yang buat S2 aja kayak gitu. Ini maksudnya kamunya tuh masih kuliah awal gitu. Ya kalau misalnya kamu masih kuliah awal ya udah nggak apa-apa, daftar GKS aja. Soalnya banyak kok temen aku yang dia udah semester 4 dia daftar GKS, terus habis itu dia lulus, udah dia nggak kuliah di Indonesia lagi. Tapi ada juga yang dilanjutin jadinya di UT gitu. Tapi kan tergantung ya, UT tuh ada jurusan, maksudnya kalau misalnya gimana ya, jadi tuh teman aku tuh yang ngelanjutin di UT itu karena dia kan jurusan bahasa Inggris, jadi tuh ya transfer gitu, karena kan di UT kan ada jurusan bahasa Inggris ya.
jadi bisa transfer jurusan gitu kalau tidak salah ya. Tapi ada teman aku, dia di UNAS jurusan keperawatan udah semester 4 atau semester 5 atau semester nggak tahu deh, pokoknya kayak udah mau lulus, tapi karena dia harus pindah ke Korea ya akhirnya dia digagalin kuliah perawatannya kayak gitu. Lanjut. Kak, kuota yang lolos GKS tahun ini untuk S1 berapa orang ya? Kalau nggak salah kurang dari 5 orang. Aku lupa berapa, tapi ya rata-rata segitu. Ya maksudnya, ya kalau misalnya itu coba aja, soalnya rezeki nggak ada yang tahu kok. Kayak yang waktu GKSU 2024, itu kan sebenarnya itu juga kuotanya sedikit, tapi tiba-tiba loh kok orang Indonesia jadi kayak rombongan haji, banyak banget yang keterima gitu. Jadi coba aja. Kak, kalau dokumennya cuma modal terjemah tersumpah boleh apply gak? Kalau keterima baru apostil. Oke, gini. Jadi yang mentoring ke aku juga nanya sama aku, Kak ini gimana ya? Apply-nya mendingan yang terjemah tersumpahnya aja atau sama apostilnya? Nah dia bilang lagi, karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu. Terus aku bilang kayak gini, berarti kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, dua-duanya gak masalah dong. Tapi aku pikir ya prefer yang ada apostilnya gitu, karena ya lebih aman gitu loh. Toh juga kalau misalnya udah di apostil, kamu nanti juga nggak ribet lagi kalau lulus first round gitu. Kamu jadi nggak perlu ngurus-ngurus lagi buat nanti kan disuruh kirim kan dokumennya, jadi kamu nggak perlu ngurus lagi buat apostil, jadi kamu bisa langsung kirim kayak gitu, jadi kamu nggak ribet lagi kayak gitu. Dan dia walaupun nanya ke aku, dan aku tuh seneng banget sama orang yang kayak gini, dia tuh usahanya tuh ada banget gitu, nggak cuma nanya ke orang lain, nggak cuma nanya ke aku, tapi dia langsung nanya ke universitasnya gitu. Emang yang paling bener tuh nanya ke universitas kayak gitu. Dia nanya ke universitas dan ternyata harus pakai apostil kayak gitu. Jadi lebih baik ditanya, karena ya siapa tahu setiap universitas tuh berbeda-beda gitu ketentuannya. Emang si GKS ini udah GKS NIID-nya tuh udah nentuin kayak gini gitu. Kayak gak perlu topik, gak perlu IELTS. Tapi ada juga di beberapa universitas yang ngewajibin kamu harus punya topik gitu. Jadi bener-bener kamu harus baca guidelines-nya juga dari si universitas tersebut, dibutuhin atau enggak. Kayak waktu itu aku mau daftar universitas mana gitu, tapi karena dimintain topik level 2, akhirnya aku nggak jadi daftar ke kampus tersebut. Oke. Terus, Kak, misal jurusannya perlu masukin portofolio, itu kirimnya kapan dan gimana ya? Nah ini tadi aku udah bilang, kamu harus tanya ke universitas yang pengen kamu pilih, oke? Untuk Google Form GKS yang terbaru juga dong Kak Cantik, terima kasih. Itu udah aku buat ya videonya di sini, jadi jangan lupa ditonton. Makanya kamu jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya, biar kalau misalnya ada video terbaru tuh kalian tahu dan bisa langsung tonton. Oke? Penjelasan tentang univ yang bisa daftar di GKS dan jurusannya apa aja Kak Cantik. Terima kasih Kak Cantik. Ini aku udah kasih tahu, ada di video sini. Itu cara buat kalian download semua dokumennya, kayak dari guideline, terus habis itu kok Google Form sih? Habis itu application formnya, terus daftar isi universitasnya. Nah itu ada di situ. Jadi kamu lihat tutorialnya
Dan nanti aku di situ tuh aku ngasih tahu cara buat downloadnya semua. Nah, pas kamu udah download, kamu tinggal buka filenya aja. Nanti di situ tuh muncul nama-nama universitasnya. Nanti pas semuanya udah muncul tuh nama-nama universitasnya, tinggal kamu buka aja satu-satu. Misalnya, buka universitas ini. Nah, kamu lihat, oh ternyata jurusannya ada ini. Terus kamu lihat lagi yang universitas ini, oh jurusannya ada ini. Jadi kamu harus bener lihat, cek satu-satu kayak gitu. Jurusannya ada apa aja, ada jurusan yang kamu mau atau enggak, itu harus dicek satu-satu. Oke, lanjut. Kak, waktu kakak lampirin portofolio itu gimana ya? Karena guideline-nya nggak ada ketentuan. Itu udah aku kasih tahu juga tadi ya, udah aku omongin. Kalau aku waktu itu ngirinya lewat email, padahal nggak boleh karena itu tuh nggak resmi gitu guys. Jadi kita harus ngirimin portofolio yang resmi gitu dengan cara kirim langsung ke universitasnya. Emang Kongju sangat baik. Syaratnya maksimal 25 tahun itu pada saat mendaftar atau saat mulai masuk kuliah atau kelas bahasa. Nah, sebenarnya itu udah dikasih tahu di guideline-nya kalau maksimal itu kalau nggak salah lahir 1 Maret 2020 atau 2021 ya. Itu pokoknya kamu cek aja di guideline-nya. Aku lupa soalnya. Di situ ada kok persyaratan maksimal umurnya. Jadi dia nggak nyebutin, dia juga nyebutin sih kayak maksimal 25 tahun atau jadi tuh kayak dikasih tahu loh pacuannya tuh di tanggal dan tahun kelahiran berapa sih kayak gitu. Di situ ada pacuannya. Jadi tinggal dibaca aja guideline-nya. Oke. Apa boleh untuk yang udah lulus S1 di Indonesia tapi mau S1 di Korea? Gak boleh ya, Kak. Gak boleh. Kalau udah lulus gak boleh. Kenapa nggak yang S2 aja? Kenapa nggak GKSG aja daftarnya? Kan yang penting kuliah di Korea. Terus kalau misalnya emang betah di Korea, bisa cari kerja di Korea ya kan? Gitu Kak, saran aku ya. Halo Kak, apakah kakak cantumin surat rekomendasi dari sekolah? Iya dong. Iya dong. Ntar dulu, ini maksudnya kamu nanya rekomendasinya dari sekolah atau dari yang lain gitu? Ntar dulu. Halo Kak, apakah kakak cantumin surat rekomendasi dari sekolah? Iya, aku cantumin surat rekomendasi dari sekolah. Bener kan? Oke, lanjut. Kalau misalnya ini ternyata yang kamu maksud bukan kayak gini, komen aja ya di bawah ya. Biar nanti bisa aku jawab di komen. Kak, kalau GKS itu ada minimal dapat IPK-nya berapa nggak sih tiap semesternya? Terus kalau IPK-nya G, ini kayaknya karena kebanyakan jadi kepotong. Kak, kalau GKS itu ada minimal dapat IPK-nya berapa nggak sih Kak tiap semesternya? Ini maksudnya rata-rata rata-rata semester. Kalau rata-rata per semester itu tuh minimal nilainya 80. Atau kalau misalnya nilai rata-rata kamu per semester, misalnya gini, dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8. Kenapa sampai semester 8? Kalau misalnya sampai semester 6 nih, totalnya rata-rata itu kamu di bawah 80, tapi kamu tuh ranking 20% teratas dalam satu kelas, nah itu kamu masih bisa daftar kayak gitu, oke? Jadi kalau misalnya juga kamu nih semester 1 nilainya 70 misalnya, jangan deh, misalnya 78 kayak gitu, tapi semester yang lainnya misalnya 89, ada yang 90 juga, terus jadinya rata-rata kamu jadi masih di atas 80, ya itu nggak masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu semester satunya doang yang di bawah nilainya 80, tapi rata-rata kamu itu di atas 80, ya nggak masalah, tetap bisa daftar. Orang yang nilainya di bawah, yang rata-ratanya di bawah 80 aja bisa, apalagi yang
di atas 80 gitu. Jadi tetap bisa. Jadi itu ya tadi minimalnya 80 atau enggak peringkat 20% teratas dalam satu kelas gitu. Tutor urutan belajar untuk persiapan GKS biar benar-benar matang dari mapel SMP bentar. Matang dari mapel SMP jurusannya. Atau ini maksudnya gimana ya? Biar benar-benar matang dari mapel sampai jurusannya. Kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya SMP. Tapi kok SMP ya? Aku agak-agak ambigu pertanyaannya. Semoga maksudnya benar, tapi kalau misalnya salah tinggal di komen aja ya. Mungkin gini kali ya, tutor urutan belajar untuk persiapan GKS biar bener-bener matang dari mapel SMP jurusannya. Mungkin gini kali, kamu pengen jurusannya tuh selinear dari jurusan SMP kamu gitu. Jadi SMP, SMA, terus GKS gitu. Ya itu sebenarnya pertama kamu harus tahu dulu kan minat kamu apa, passion kamu apa. Ya udah kamu tinggal ikutin aja. Dan karena ini kamu bilangnya tutor urutan belajar untuk persiapan GKS, ya yang penting sih kamu udah nyiapin kayak pengalaman lah ya, pengalaman yang itu tuh selinear sama jurusan yang kamu mau pilih di universitas nanti gitu loh. Kayak gitu. Yang penting kamu nyiapin itu, terus habis itu kamu belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, kayak gitu. Itu sih yang perlu dipersiapkan, cari-cari sertifikat kayak gitu. Jadi urutannya sebenarnya urutan tuh nggak terlalu penting menurut aku ya, karena semua orang itu punya proses yang berbeda-beda gitu loh. Karena urutan aku adalah waktu itu kerja, cari uang, nabung buat bayar GKS, abis itu maksudnya iya nabung buat ngumpulin berkas-berkas, karena kan berkas-berkas nggak gratis kan ya, butuh modal juga bun gitu kan. Jadi itu, terus habis itu ikut volunteer, cari pengalaman, cari sertifikat, cari pengalaman yang berhubungan dengan jurusan aku kayak gitu, jurusan yang mau aku pilih kayak gitu. GKS ini ada minimal IPK gak ya kak? Kalau misalnya kalau di bawah IPK yang ditentuin beasiswanya dicabut gitu. Oh, kalau ini aku nggak tahu ya, aku nggak pernah nyari tahu sih kayak minimalnya berapa, karena yang aku pikirin itu adalah gimana caranya IPK-nya bagus kayak gitu. Jadi aku nggak tahu mungkin 2,5 mungkin ya, atau 3, tapi kayaknya 2,5 deh. Nggak tahu, mungkin kamu bisa cari di internet mungkin. How to be resilient menghadapi challenge di hidup ala kamu kak, anjay. Oke, kalau ini kayaknya ini panjang banget deh. Ini bisa panjang banget dan ini nggak termasuk ke GKS, jadi kita skip. Tapi aku bakal buat konten tentang ini. Jadi thank you banget udah ngasih ide topik buat bikin kontennya. Oke. Kak, berarti pas first round ini nggak perlu apostil dulu ya? Apostilnya entaran pas udah lulus first round. Nah ini udah tadi udah dijawab, jadi kita skip aja ya. Lanjut. Kak, soal recommendation letter tahun ini kan online, tapi ada keterangan surat rekomendasi yang asli, itu maksudnya gimana ya? Itu maksudnya ya kan udah dibuat nih recommendation letternya. Nah itu kamu foto atau kamu scan, habis itu kamu submit kayak gitu. Oke? Sebenarnya gitu sih, simple banget. Ya aku mikirnya kayaknya lebih baik di scan gak sih, biar gak butek. Maksudnya biar bisa kebaca, tapi foto juga gak apa-apa. Dan kalau misalnya emang di scan pun jangan scan hitam putih ya. Scannya scan berwarna, oke. Nanti takutnya kalau scan hitam putih jadinya kayak fotokopi gitu, jadi kayak bukan asli. Ini opini aku ya. Gitu. Lanjut.
Maksimal gap year berapa tahun kak untuk jadi peserta GKS? Oke, kalau untuk masalah gap year, ini tuh nggak ada masalah guys. Mau kalian gap year 5 tahun, tapi kalau umur kalian masih 23, masih di bawah 25 tahun, itu tuh nggak masalah guys, aman. Kalian tetap bisa daftar. Jadi patokannya bukan gap year-nya berapa, tapi umurnya yang jadi patokan, oke? Lanjut. Kak, apa aja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti GKS Kak, terutama untuk yang gap? Yaitu adalah sertifikat. Karena sekarang GKS udah terkenal. Banyak yang pengen dapet beasiswa GKS. Otomatis banyak yang orang-orang di luar sana yang udah nyiapin skill banyak. Udah nyiapin udah nyiapin sertifikat yang banyak. Jadi otomatis kamu juga harus dong nyiapin pengalaman yang banyak, sertifikat yang banyak kayak gitu kan. Terus habis itu sertifikat bahasa juga, bahasa Inggris, bahasa Korea, atau kalau misalnya kalian udah punya basic Korea, ya Koreanya ditingkatin lagi gitu. Karena ada juga kok yang banyak daftar pakai sertifikat topik kayak gitu, ada yang level 5 kayak gitu kan. Jadi ya gimana caranya kalian bisa mengupgrade diri kalian gitu. Terus habis itu sebenarnya aku juga udah pernah ngomongin ini juga sih di video, dicek aja ya video-video aku sebelumnya gitu. Terus yang paling penting esai, ini wajib kudu titik nggak pakai koma gitu. Esai wajib banget itu benar-benar harus di brainstorming. Kalau kamu banyak pengalaman tapi esai kamu jelek, nggak bisa, sertifikat nggak bisa ngebantu, nggak bisa. Ingat ya guys, yang paling penting utama esai titik nggak pakai koma. Ini menurut aku, tapi ini beneran, trust me, oke? Percaya sama Allah, jangan percaya sama kamu. Enggak gitu maksudnya. Ya maksudnya, ya ini bukti aja ya. Aku waktu daftar nggak pakai recommendation letter. Aku nggak pakai, kenapa jadi recommendation letter anjay? Aku nggak pakai sertifikat bahasa dan alhamdulillahnya aku keterima. Dan ada temen-temen di luar sana yang sertifikatnya banyak. Aku juga udah bilang, aku udah pernah buat kok video ini, aku inget banget aku udah pernah ngomong ini. Jadi ada orang yang iri sama aku karena sertifikatnya dia banyak. Terus interviewnya, wawancaranya pakai bahasa Korea tapi dia nggak lulus. Jadi menurut aku esai itu penting daripada sertifikat, menurut aku sih. Dan sebenarnya nggak cuma esai juga, yaitu keyakinan juga. Terus habis itu doa juga, usaha juga, kayak gitu sih. Karena ya sebenarnya faktor nggak cuma itu aja sih, faktor juga banyak. Kayak faktor kalau kamu nggak yakin, gimana mau Allah lolosin kamu gitu. Yang penting yakin aja kayak gitu. Kuota 4 orang itu keseluruhan ya kak. Kok aku lihat GKSU 2024 lumayan banyak. Nah ini aku udah bilang sama sebenarnya. Waktu itu kuota GKSU juga sedikit, makanya aku tuh waktu itu ya emang kuota GKS tuh cuma sedikit guys. Aku juga waktu itu tuh kayak aduh, aku nggak punya sertifikat bahasa, aku nggak pernah ikut lomba juara 1, terus kuotanya cuma sedikit, yang lain pada pinter bahasa Inggrisnya juga, interviewnya lancar. Terus abis itu pencapaiannya juga banyak. Aku pernah ada di posisi kayak gitu, aku pernah di posisi ragu gitu, sampai dimana akhirnya ya aku nggak boleh ragu gitu. Karena kalau misalnya aku ragu, ya tadi jatuhnya kalau nggak rugi kan. Kalau aku ragu, jatuhnya aku nggak yakin. Kalau nggak yakin, gimana Allah mau yakin sama aku aja nggak yakin, ya gitu. Jadi akhirnya ya udah aku yakin kan,
kalau aku lolos kayak gitu sih. Jadi dicoba aja ya guys ya, berani mencoba hasilnya, apapun itu hasilnya. Kalau misalnya emang harus gagal, ya itu bukan hal yang terbaik buat kamu. Kayak gitu aja, oke? Kalau belum lulus pakai transkrip nilai kelas 11 gak apa-apa kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kamu harus lulus, habis lulus baru daftar, oke? Kan kamu kan lulus nanti bulan Juli kan ya? Juli. Ya udah, kamu tinggal tunggu aja. Sekalian kamu mempersiapkan juga Juli, Agustus, September, Oktober. Iya September. Ya gap 2 bulan doang kan. Apa, sabar aja. Pas sudah lulus baru kamu daftar, oke? Perlu IELTS atau topik gak kak? Enggak. GKS enggak ngeperluin itu, tapi kalian tetap harus cek setiap universitas itu ngewajibin punya topik atau enggak. Intinya NIID itu enggak ngewajibin sertifikat bahasa, tapi mungkin bisa aja universitas yang kamu pilih itu ngewajibin sertifikat bahasa, jadi harus dicek, oke? Ijazah kan ada 2 lembar, yang keterangan lulus sama transkrip nilai. Yang di sworn semuanya kah? Iya. Ijazah sama transkrip nilai di sworn. Itu kalau gap year misalnya 4 tahun masih bisa daftar. Bisa, asalkan kamu kak, cara lihat kampus versi kakak gimana? Bingung lagi, bedah dan cook univ persiapan tahun depan. Oh, kalau aku pertama cari dulu universitas yang terdaftar di GKS. Enggak sih. Pertama aku nentuin dulu jurusan apa yang aku mau. Kedua, aku cek satu-satu universitas yang ada jurusan aku. Dan baru cari yang oh kayaknya aku mau milih ini deh. Pas kamu udah nentuin itu, ya udah kamu tinggal cek website kampusnya, kamu bedah tuh mungkin dari profesornya, dari kurikulumnya apa aja. Nah kayak gitu. Nilai rapot perlu bagus gak kak? Kalau misal aku gap year buat tahun ini terus mau kursus bahasa dulu, nilai rapot nggak perlu bagus. Orang nilai 80 aja bisa. Terus nilai di bawah 80 aja bisa. Yang penting nilai teratas 20% di satu kelas gitu. Aku mau cross major dari sejarah ke marketing, business administration. Gimana ya cantik? Itu nggak masalah banget. Sama aku juga. Aku dari IPA ke visual studies, ke jurusan film seni gitu kan, art gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada pengalamannya di situ, ada pengalamannya. Karena yang mentoring sama aku juga dia itu apa ya, jurusan apa IPA nggak salah, aku lupa, tapi dia punya pengalaman bisnis, ya itu aku bolehin, silahkan. Yang penting emang kamu udah nggak ada niat di IPA tersebut dan kamu emang udah nyaman sama bisnis dan kamu punya pengalaman terhadap bisnis, ya nggak masalah, nggak apa-apa, linjur aja. Kak, recommendation letter minta ke sekolah waktu mau daftar or pas lulus. FYI, niat 2 tahun gap year. Waktu itu aku daftar pas mau daftar. Aku minta ke sekolah pas mau daftar. Gitu. Karena waktu aku mau lulus, aku keadaan posisinya aku tidak punya uang. Jadi ya aku memutuskan untuk tidak mendaftar gitu. Jadi ya aku nggak minta pas mau lulus gitu. Ngurus visa itu tahap berapa kak? Tahap terakhir, jadi nggak usah dipikirin, oke? Ini aman, oke? Kak, ngurus visa itu emang dapat potongan dari pihak GKS ya? Bukan dapat potongan, tapi emang gratis. Jadi kita cuma bayar administrasinya aja gitu. Kalau nggak salah 250 gitu kalau nggak salah. Kan kalau visa kan mahal ya, kayak 1 juta gitu kalau nggak salah. Kak, kalau udah keterima GKS dalam setahun kelas bahasa, kalau nggak sampai topik 3 dipulangin ya kak? Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya iya. Tapi kayak kenapa kamu harus mikir kayak gitu sih? Kenapa kamu nggak mikir aku pasti bisa dapet topik 3 kayak gitu? Kenapa kamu udah mikir kamu nggak bisa kayak gitu? Berarti kamu nggak yakin dong sama diri kamu sendiri. Bisa, kamu pasti bisa topik 3. Jadi kamu jangan mikirin itunya. Jadi maksudnya kalau misalnya kamu mikirin, kalau misalnya aku bilang ya kayak, oh kalau kamu nggak bisa
1 tahun. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya dikasih tambahan lagi 6 bulan. Tapi kalau tetap juga 6 bulan masih nggak topik 3 baru dipulangin. Kayaknya sih gitu ya. Tapi kalau misalnya nih aku bilang ke kamu kayak kalau udah setahun tapi kamu nggak sampai topik 3 itu nggak bakal dipulangin kok. Kamu kalau misalnya aku bilang kayak gitu, ada kemungkinan kamu bakalan nyantai. Nyantai gimana? Maksudnya kayak oh kata Kak Cantik kalau misalnya dalam setahun nggak dapet topik level 3 nggak lulus, ya udah gitu. Kamu jadinya tidak tertantang. Karena kamu tidak tertantang, akhirnya kamu belajarnya jadi kayak nyantai aja gue gitu. Ya kamu nantangin aja diri kamu. Kalau kamu tuh kalau nilainya jelek bakalan dipulangin. Jadi pasti ada pikirannya gimana caranya biar nilai gue nggak jelek dan nggak dipulangin kayak gitu. Jadi kita harus berpikirnya kayak gitu ya guys ya. Kak, minta tolong jelasin untuk sesi wawancaranya seperti apa dan apa yang harus kita persiapkan. Itu aku udah pernah jelasin kok di video tentang tentang wawancara. Nanti kalian tonton aja ini ya. Jadi intinya itu adalah kamu ya baca aja esai kamu. Siapa tahu ada pertanyaan dari esai yang bakal ditanyain. Terus latihan itu penting banget karena itu tuh kayak ngecek kamu nanti grogi atau enggak. Dan wawancara tuh bener-bener yang kayak cara mereka tuh ngelihat first impression kamu tuh gimana. Jadi kamu harus bener-bener pas pewawancara lihat kamu kayak oh nih anak good gitu, kayak oh nih anak bener-bener ceria ya, oh nih anak bener-bener yang nggak grogi, nggak ketakutan, kayak iya. Kalau kayak gitu udah itu gagal itu guys, udah gagal, nggak bisa itu. Jadi harus bener-bener yang kayak pede, ya hello blablabla kayak gitu. Jadi harus bener yang aku juga kayak gitu kok, karena bahasa Inggris aku selalu bilang emang aku udah tahu itu bukannya belajar ya. Emang ya aku khawatir dengan bahasa Inggris aku, dan waktu itu juga dikasih pertanyaan yang out of the box. Aku langsung kayak aduh gue jawab apa, wah aku harus jawab apa ya, aku bingung banget gitu. Karena waktu itu ditanyain kayak waktu kamu liburan itu kamu biasanya ngapain, random banget itu pertanyaan. Aku bingung itu. Nah terus abis itu aku dalam hati aduh aku di rumah cuma nonton TV. Enggak nonton TV, maksudnya nonton drakor. Tapi kayaknya kalau aku cuma bilang nonton drakor tuh kayak oh ini anak tukang nonton doang ya. Maksudnya sebenarnya kan bagus juga ya nonton drakor, karena oh saya nonton drakor. Cuma kan kayak agak kurang gitu loh. Kalau misalnya kalian bilang oh saya nonton drakor karena dari drakor saya bisa belajar bahasa Korea gitu. Atau enggak saya nonton drakor sambil belajar bahasa Korea karena saya lebih mudah belajar dari drama Korea, kayak gitu kan masih mending ya. Tapi kalau misalnya cuma nonton, ya saya nonton Korea doang, kayak saya nonton drakor doang, kayak nilainya kurang gitu guys. Jadi ya kalian harus siap-siap dipertanyakan pertanyaan yang out of the box guys gitu. Oke. Kalau keterima GKS terus dapat email, ngebalesnya gimana kak? Ya ngebalesnya kayak ngebales orang aja. Maksudnya kayak kalau misalnya dia nggak minta apa-apa ya udah nggak usah dibales. Tapi kalau misalnya dia minta, oh saya minta dokumen, ya udah kirimin dokumen yang dia minta. Pertanyaan pas interview apa aja kak? Itu juga udah aku jelasin di sini, dan sebenarnya apa ya, berbeda-beda guys pertanyaannya, nggak bakalan sama gitu. Jadi kalian harus siap. Kak gimana caranya nentuin prodinya? Itu dari dalam diri kamu sendiri ya. Kamu mau pilih jurusan apa kayak gitu. Maksudnya ya dalam diri kamu sendiri gitu loh. Jangan disuruh orang tua atau ikut-ikutan temen, jangan. Kak, kakak kemarin apply GKS, ada pakai sertifikat apa aja? Ada sertifikat dari brand supporter kakak webtoon, terus intern sama volunteer gitu. Kalian lihat aja di highlight IG aku. Pokoknya tonton aja deh video-video aku udah banyak banget tahu gak sih buat video GKS. Jadi kalian parah banget kalau nggak nonton video aku. Oke.
Guys, karena pertanyaannya masih banyak banget dan aku harus jawabin, aku buat Q&A part 2 aja ya. Gitu, maksudnya video Q&A part 2. Karena emang masih banyak pertanyaannya. Terus karena terlalu takut videonya kepanjangan, jadi aku bakal buat video di selanjutnya, oke? Jangan lupa nonton part 2-nya ya, oke? Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Annyeong! Thank you.